Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kecewa kan nih 24.000 orang nih karena saya datang. Ada yang WA makanya. Oke, nggak apa-apa, santai. Wafi. Oh, ini Wafi nih. Ya silakan. Kalau Wafi agak sedikit mending lah, ya. Silakan. Biar kita ini gini loh, Sob. Saya pengen ada komunikasi yang baik antara umat Islam dan Kristen, Sob. Jadi bukan sebuah komunikasi yang saling caci memaki gitu loh, Sob. Apa yang membuatkan umat Islam dan umat Kristen, saudara sebangsa dan setanah air nih, di Komal ini sering caci maki? Karena adanya miskomunikasi gitu loh. Karenamu, masalahnya karenamu. Bukan gitu, Sob. Yang Kristen. Ntar, aku sapa Ustadz Wafi dulu. Silakan. Kau ngomong dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah untuk Ustadz Yusuf, walanatullah untuk Mas Edis. Laknatullah. Dibilang katanya laknatullah pada saya. Walanatullahi ajma'in lah. Nah, kan di Al-Quran kan ada ayat begini Ustadz, walanatullahi alal kadhibin, untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah kan. Ya, betul. Padahal yang mendustakan ayat-ayat Allah itu umat muslim sendiri. Oke, saya tanya sama Ustadz Wafi lah. Ustadz Wafi, kita sama-sama setuju ya Ustadz Wafi ya, bahwa setiap kata itu punya definisi. Punya Di makna. dunia ini ada ribuan bahasa, tidak ada satupun kosakata yang tidak punya makna. Setuju? Oke, terus? Oke. Tolong Ustadz Wafi jelaskan kepada saya dan juga kepada umat. Sebenarnya definisi kata Rob itu apa? Mulai dulu ini aja kan dia bahas. Enggak, karena memang ini intinya gitu loh. Intinya itu. Jadi kita itu harusnya sama-sama mengakui Yesus Robnya orang Kristen, Bapa di surga Robnya orang Kristen, Roh Kudus Robnya orang Kristen. Sementara Robnya umat Islam itu Allah dan Muhammad. Jadi kita nggak akan debat lagi. Udah, kita akan saling menghargai, hidup berdampingan. Percaya omongan saya. Coba, Sob. Ustadz Wafi, apa definisi Rob? Jadi begini Mas Edis. Saya hampir 1 tahun, kalau saya hitung ya, hampir 1 tahun nggak diskusi sama Antum. Saya kira Antum sudah berkembang gitu loh. Ternyata masih di jalan di Nggak. tempat. Nggak Nah. dijawab. Mundur dia mundur. Mundur. Nggak dijawab. Ya, jadi kata Apa definisi Rob? Ya. Robbun itu arti aslinya Robbun itu kan pemilik. Oke. Nah, pemilik. Nah, Pemimpin. Robbun itu kalau dalam bahasa Indonesia biasanya menjadi kata majmuk, diidofahkan. Nah, disandingkan. Ketika Robbun itu disandingkan, maka Robbun bisa bermakna 2. Oke. Kalau disandingkan nih, Oke. bisa bermakna Macet Milik. Ustadz Wafi. tetapi ketika lafal Robbun itu sendirian, maka Robbun cuma maknanya 1, yaitu Tuhan. Begitu. Nah, ini namanya bahasa Arab ya. Oke. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surah Yusuf misalnya, itu ada Robbun yang bermakna raja, karena disandingkan kepada sebuah kalimat, sebuah kata. Di sisi lain, di dalam Al-Quran ada ayat Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, karena disandingkan, jadi punya 2 makna dia. Bisa untuk Tuhan, bisa untuk makhluk. Sama seperti di dalam Bible. Di dalam Bible nih, ketika disandingkan, Robbun itu bisa bermakna beda selain Tuhan. Seperti para suami yang harus ditaati oleh istri-istrinya. Itu para suami wajib ditaati oleh istri-istrinya. Bible. Itu jawaban saya. Monggo. Oke, baik. Oke, jadi begini Ustadz Wafi. Lalu dalam keadaan seperti apa atau apa syarat-syaratnya sehingga seorang manusia itu bisa disebut sebagai Rob? Betul nggak? Dia harus seorang pemimpin. Dia harus seorang pengatur. Dia harus seorang yang menetapkan. Setuju nggak bahwa ketika seorang mendapatkan mempunyai kedudukan yang seperti itu maka dia bisa dipanggil sebagai Rob? Atau Ustadz Wafi sendiri jelaskan dalam keadaan atau syarat-syarat apa yang harus dipenuhi seseorang supaya dia bisa dipanggil Rob? Pemanggilan Rob itu tidak harus dia menjadi seorang pemimpin. Pemanggilan Rob itu tidak harus dia menjadi seorang raja. Kan sudah saya jelaskan di awal. Rob itu berbeda dengan status. Beda ya. Status, kalau yang saya bahas tadi itu adalah makna dari lafal, bukan status. Kalau status yang dibahas bukan makna lafal, maka suami
itu bisa disebut dengan Rabbul Mar'ati, pemilik seorang perempuan, suaminya. Itu ada di dalam Bible berbahasa Arab. Nah, saya coba yang ini, punya Ustaz. uang. Saya punya uang ya, nih. Maka saya bisa disebut dengan Rabbul Mali, pemilik uang. Betul. Begitu saja sebenarnya. Oke, berarti kalau seorang memimpin, menetapkan, maka dia menjadi Rob juga ya? Apa ini? Pemimpin apa? Kan harus ada dua kata kan? Misalnya begini, ada satu kelompok nih. Ada satu kelompok. Nah, di mana kelompok ini kan punya kepala. Kepala itu pemimpinnya, dia yang menetapkan. Dia yang mengatur, dia yang mimpin. Ah, maka dia itu dapat disebut sebagai Rob nggak? Oh, beda bahasa Arabnya. Kalau pemimpin di sebuah kelompok, itu di dalam bahasa Ketakutan mereka. Lo enggak benar. Nah, Jadi jadi- cari di majalah misalnya. Bentar deh sama Ustaz. Atau di Al-Quran. Ustaz Wafi, Ada saya aman tutup nih. dulu. Ustaz Wafi bentar, sebelum ditanggapi, saya tutup kamera dulu dan saya diam. Nanti kesannya kan keroyokan katanya. Nah, jadi saya diam ya sama Ustaz Wafi dulu. Oke, Teman-teman. Lanjut. setuju. Oke, jadi begini Ustadz Wafi. Nah, Tadi kan saya Anda itu Mas Edis, mendefinisikan. tunggu dulu ya. Saya itu Mas Edis, membaca majalah bahasa Arab, membaca kitab bahasa Arab itu bukan setahun 2 tahun, 9 tahun. 9 tahun. Jadi Oke. saya tidak pernah menemukan dalam konteks bahasa Arab pemimpin di sebuah kelompok kecil itu sebutannya Rob, bukan. Kalau kelompok besar, Itu ada istilahnya Ta'id, pembimbing. Kalau Ada kelompok besar? istilahnya imam. Apa? kalau di kelompok besar bisa disebut sebagai Rob nggak? Nah, kalau di kelompok besar biasanya sebutannya Sayyid. Oke, lalu kenapa itu di dalam surat Yusuf itu dia disebut sebagai Rob? Itu raja, bukan pemimpin kelompok, raja. Di mana dia dikatakan raja? Nggak ada di situ dikatakan raja dia. Aduh, kan Al-Qur'an pakai bahasa Arab, Dis. Bukan, di dalam surat Yusuf ayat 23 itu Tidak ketika mungkin ada di Yusuf. surat Yusuf tertulis raja, Dis. Kan ini Oke, bahasa gini Arab, aja dah, kan? gini aja dah, biar enak kita. Menurut Al-Qur'an berapa Robnya Nabi Yusuf? Robnya Nabi Yusuf satu, Robnya Nabi Yusuf satu. Kenapa di dalam surat Yusuf ayat 23 dia punya 2 Rob? Oh enggak, yang kedua itu, yang raja itu bukan Robnya Yusuf, tapi Robnya penjaga penjara saat Nabi Yusuf nitip salam. Itu konteksnya. Tapi dia bilang Robbi loh. Oh, coba cek di ayatnya. coba Oke, cek. saya tampilkan ya surat Yusuf ayat 23 ya. Oke, Yusuf 23. Setelah ini saya tanya balik ya. Boleh. Harus. Kadang-kadang kita itu debat kusir nggak berujung ya karena begini nih. Oke, saya balikkan dulu kamera saya ya. Ntar. Kau minta besarin nggak? Oh boleh dibesarin Sob, biar enak Sob, biar kelihatan Sob. Oke ya. Ini surat Yusuf ayat 23 ya. Kelihatan ya? Ya. Oke. Di sini jelas-jelas dia kata-kata ya, innahu nih. Aduh, sebentar. Sabar. Tidak ada internet. Sabar Sob, tenang. Nih ya. Kelihatan nggak kata-kata innahu rabbi, betul nggak? Terus? Nah, waktu dia mengucapkan innahu itu artinya sesungguhnya, rabbi. Ini maksudnya kata rabbi ini ditujukan kepada siapa? Nggak kedengeran? Nggak kedengeran? Kecil tak suaranya, kecil. Kepada raja. Oke, berarti ditujukan kepada manusia, betul? Ya, manusia. Nah, waktu dia bilang Robbi itu manusia, Allah termasuk Robbinya juga nggak? Ya, terus Berarti berapa Robnya Nabi Yusuf di sini? gini, boleh saya jawab? Boleh nggak saya jawab nih? Gini, sebelum dijawab, saya cuma bilang begini. Gini, Ustadz, yang menjadi keprihatinan saya, ketika kita menyebut Yesus sebagai Tuhan, Bapa di surga sebagai Tuhan, itu sebenarnya sama kayak begitu loh, Ustadz. Jadi Yesus itu Rob kami, Bapa di surga juga Rob kami, begitu. Oh, paham. Maksud Anda, kata Tuhan yang disematkan kepada Yesus bukan Tuhan penguasa, tapi hanya sekedar pimpinan di bumi, gitu. Emang definisi Tuhan itu apa? Lah, kan gini, Anda bertanya ke saya, seolah-olah Robbun itu ada yang manusia, ada yang sang penguasa segalanya. Nah, itu sama Tergantung seperti kami. Rob itu siapa dulu, gitu loh. Tunggu dulu. Ini saya perjelas dulu. Anda Oh. mengatakan sama seperti kami, Ustaz. Mengatakan Yesus itu sebenarnya Tuhan, Bapa Allah Tuhan. Berarti, kalau boleh saya simpulkan, Yesus menurut Anda bukan Tuhan sang penguasa semesta, bukan ya? Berarti sekedar pemimpin umat di bumi, begitu? Ustadz, tidak ada definisi Tuhan yang artinya itu pencipta langit dan bumi, Ustadz.
Rob itu, Tuhan itu definisinya adalah seseorang atau sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri. Tuh, berarti Yesus menurut Mas Edis sama seperti status Robbi yang bermakna raja di surat Yusuf. Bapa di sorga juga statusnya begitu, sama juga. Sama. Bukan berarti, cuma Yesus aja, Bapa di sorga juga statusnya juga Rob yang seperti itu. Karena definisi Rob itu ya itu. Berarti Bapak di surga pun bukan penguasa langit dan bumi. Nggak berat ini Nah, definisi. kan Rob juga. Kan disebut Rob juga. Begini loh Ustadz, kita itu bukan membicarakan sesuatu yang di luar yang sedang kita bahas. Definisi Rob atau definisi kurios adalah apapun yang kepadanya kita menaklukkan diri. Begitu loh. Berarti Bapak di Jadi- surga dan Yesus bukan penguasa dalam konteks disebutan Rob ya. Siapa bilang? Ini makanya saya bilang diskusi kita ini agak Katanya- sulit gini. Biar Ustadz paham yang ada di dalam kepala saya. Gini loh. Kalau Ustadz tanya sama saya atau sebenarnya pengertian Al-Qur'an sendiri, setan itu bisa jadi robnya seseorang nggak? Bisa. Bisa. Makanya sekarang itu tergantung apakah kita menjadikan dia sebagai rob kita gitu loh. Makanya sebenarnya begini Ustadz, apa yang saya temukan dari Al-Quran dan yang saya temukan dari Al-Quran dan Alkitab itu sebenarnya ya sama aja. Bahwasanya seseorang itu kalau dia mau jadi orang yang Kristen sejati, dia itu harus mengambil Bapa di surga sebagai robnya dengan perantaraan firman-Nya atau anaknya yang diutus ke dunia, dan juga dengan perantaraan Roh Kudusnya. Jadi Yesus dan Roh Kudus itu rob yang datang daripada Bapa di surga. Jadi dengan menjadikan Yesus Tuhan, dengan menjadikan Yesus Rob, itu tidak menjadi kemusyrikan seperti yang ada di pikirannya orang Islam. Karena orang Islam sesungguhnya melakukan hal yang sama. Mereka menjadikan sekarang kita balik Muhammad, ya. mereka menjadikan Muhammad sebagai Robnya. Bagaimana cara umat Muslim menjadikan Muhammad sebagai Robnya? Dengan cara tahluk, patuh, taat kepada Muhammad. Makanya ketika Muhammad berkata, orang Muslim harus berseru, sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Intinya sama aja kok. Jadi intinya Ya. Islam Paham. menuhankan Allah dengan perantaraan Muhammad, Kristen menuhankan Bapa di surga dengan perantaraan Yesus dan Roh Kudus. Oke. Selesai diskusi kita. Oke. Silakan. Berarti kalau boleh saya simpulkan begini Mas Edis. Islam menuhankan Allah melalui jalur Nabi Muhammad. Ya. Berarti apapun yang diperintahkan Nabi Muhammad itu statusnya diperintahkan oleh Allah. Betul. Pandangan Islam Mas Edis, Allah ini sang penciptanya. Nabi Muhammad adalah wasilahnya. Nah, kalau memang sama seperti itu, Yesus hanya seorang utusannya. Tidak ada bagian dari Bapa, tidak disebut sama seperti Bapa, tapi dia hanya pemimpin yang diperintahkan untuk mengabarkan saja. Betul seperti itu berarti? Gimana kok gak betul? Katanya Iya, karena apa? Karena begini, kita itu gini, yang sering kita salah ini pahami aku itu gini sudah loh. hampir dari Islam loh sekarang. Begini, yang sering kita salah pahami itu, kita tidak bisa membedakan sang pencipta dengan Tuhan gitu loh. Gini, Aku makanya sudah begini hampir Ustaz. jadi orang Islam barusan. Gini Ustaz, biar enak kita Ustaz Wafi. Bisa nggak seseorang ganti sang pencipta? Gak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak seseorang ganti Tuhan? Gak bisa. Nah, ini makanya kita debat kusir. Padahal di dalam Al-Quran, orang itu bisa ganti Tuhan. Makanya ada orang yang Tuhannya itu bukan Allah. Yang Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Yang Tuhannya itu adalah patung. Yang Tuhannya itu adalah ulama. Makanya ganti Tuhan itu bisa. Tetapi ganti sang pencipta tidak bisa. Makanya Ya, kita debat kusir terus di sini, Ustaz. Ya, makanya titik tekan saya bahwa status Nabi Muhammad dengan status Yesus itu sama, kata Mas Edis. Jadi dia ini hanya Pengertiannya. hanya Bukan statusnya yang sama, pengertiannya sama. Iya, maksudnya itu tugasnya sama, status pengertiannya sama. Nah, berarti ketika kita mentaati Nabi Muhammad yang notabene-nya perintah itu datang dari Allah, Mas Edis mentaati Yesus yang notabene perintahnya datang dari Sang Bapa. Bapa di surga. Berarti Yesus dengan Nabi Muhammad adalah utusan Sang Pencipta. Begitu. Saya betul? tidak mengakui Muhammad utusan sang pencipta. Itu masalahnya. Bukan, perbandingan kamu tadi. Perbandingannya kurang lebih ya. Berarti Yesus ini utusan, Nabi Muhammad utusan. Jadi mereka adalah utusan. Di balik mereka ada Sang Pencipta yang mengutus dan mengatur mereka, betul? Ya, tetapi dalam konsep ini saya tidak mengakui bahwa Allah itu sang pencipta dan Nah, Muhammad dalam konteks utusan ini sang berarti- pencipta gitu.
Iya, saya tidak sedang bahas itu. Yang saya bahas adalah status kedudukan Nabi Muhammad dengan Yesus sama-sama utusan. Kamu kan mengatakan kita tidak perlu berdebat lagi Ya. kalau tidak sepakat, kan begitu? Ya, nah masalahnya begini sekarang. Masalahnya kenapa kita tidak mengikuti Yesus, malah mengikuti Muhammad? Karena kalau mengikuti Muhammad, maka kita itu akan seperti Muhammad. Setuju nggak? Oh, berarti kalau kita mengikuti Yesus, kita akan sama seperti Yesus, kena salib juga nanti. Inilah. Berarti kalau mengikuti Muhammad, kita akan seperti Muhammad, tinggal di Arab. Oh iya dong. Iya dong. Jadi begini, maksudnya begini. Mengikut itu maksudnya seperti apa sih? Mengikut itu maksudnya kita itu meneladani. Temanya begini. Lebih pantas mana mengikuti Nabi Muhammad atau mengikuti Yesus? Ah, itu. Gitu. Oke. Jadi intinya itu sebenarnya begini. Menjadi Kristen adalah membuat dirimu semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Yesus. Menjadi Islam adalah membuat dirimu semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Muhammad. Nah, masalahnya kalau orang mirip seperti Muhammad itu akan bahaya. Karena Muhammad di dalam Al-Quran itu dicontohkan sebagai orang yang berbuat salah dan berbuat dosa. Contoh. Udah. Betul nggak kalau Muhammad di dalam Al-Quran itu berbuat salah dan berbuat dosa? Sudah nggak? Kalau sudah gantian. Selesaikan dulu. Nggak dijawab namanya. Udah, selesaikan dulu, nanti saya jawab semua itu. Lanjut. Iya, sebelum Anda jawab, betul nggak? Muhammad di dalam Al-Quran digambarkan sebagai seseorang yang berbuat salah dan berbuat dosa. Nggak ada itu. Contoh, saya kasih contoh. Ya. Di dalam surat Abasa, ayat yang pertama sampai yang ke-6, di mana di situ ada seorang buta yang datang kepada Muhammad. Lalu Muhammad berwajah masam. Dia bermuka masam dan berwajah sepet. Tetapi jikalau para pembesar-pembesar Quraisy yang datang, yakni orang-orang yang kaya, maka Muhammad melayaninya. Nah, disitulah Muhammad kena tegur oleh Allah. Setuju? Nggak setuju. Nanti saya jelaskan itu. Coba jelaskan. Nggak setuju, main setuju aja. Coba jelaskan. Oke. Nih ya. Surah Abasa. Tapi setelah saya jawab, saya bertanya balik. Boleh, saya silakan. Silakan. Kabur nantinya di sini. Kalau saya ini nggak perlu namanya itu, saya tidak perlu banyak kesana kemari, enggak, langsung data yang saya sebutkan. Langsung data. Begitu ya. Nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Saat itu wajah Nabi bermuka masam ketika ada seorang buta yang mendatanginya. Nah, kenapa wajah Nabi bermuka masam, Mas Edis? Apakah karena yang datang adalah orang miskin? Bukan pembesar Quraisy orang kaya? Tidak, Mas Edis. Coba kita sebutkan. Ini ya, Abasa wa tawalla. Wahua, siapa? Aktor yang buta itu siapa? Namanya Ibnu Ummi Maktum. Namanya nih yang datang kepada Nabi nih. Wasmuhu Abdullah bin Syurah bin Malik bin Rabi'ah Al-Fihri. Itu nama panjangnya. Beliau datang min Bani Amir Bani Lu'ay. Dia datang dari Bani Amir Bani Lu'ay. Wadzalika annahu ata Rasulullah. Saat itu dia mendatangi Rasulullah. Wa huwa yunaji Utsbah bin Rabi'ah wa Aba Jahl. Dan dia ingin mengutarakan tentang Utsbah bin Rabi'ah dan Abu Jahal bin Hisham. Nah, kemudian apa yang menyebabkan Nabi Muhammad di sini masam? Nah, kemudian yad'uhum ilallah, yarju islamahum. Kemudian beliau Rasulullah mendoakan kepada Allah agar mereka itu menjadi umat Islam. Faqala Ibnu Ummi Maktum, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akrini wa allimni mimma 'allamakallah. Berikan aku pengetahuan tentang apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Faja'ala yunadihi wa yukarrirun nida. Dia berkali-kali memanggil Nabi. Berkali-kali. Wala yadri annahu muqbil ala ghairihi hatta karahiyatu fi wajhi Rasulillah liqat'i kalamihi. Karena dia berkali-kali memanggil Nabi dan memotong ucapan Nabi sampai menyebabkan wajah Rasulullah tidak ini ada dalilnya nih. Wa yukarrirun nida. Memanggil Nabi sampai menyebabkan wajah Nabi nggak enak kepada dia. Liqat'i kalamihi. Ini ya ada lafal liqat'i kalamihi. Mana tadi, guys? Karena dia memotong-motong pembicaraan Nabi, bukan karena dia adalah orang miskin, dia adalah orang kaya. Oh, bukan ya, saudaraku, bukan. Jadi jangan ngarang-ngarang cerita. Tampilkan.
macet-macet, Ustaz Wafi. Putus-putus, Ustaz. Walaupun udah dipanggil gurunya Yusuf orang PE, tapi masih babak belur juga. Nggak apa-apa. Nah, nih Oke. ya. Ini tunggu dulu, saya mau tanya balik. Enak aja nanya terus. Nah, tunggu. Nah, ini ya, liqat'i kalamihi karena memotong-motong pembicaraan Nabi. Sekarang saya tanya kepada Mas Edis. Ya. Sekarang saya tanya ke Mas Edis. Nih. Misalnya begini. Jangan udah panik panggil. dulu, Des. Yusuf udah panggil juga gurunya. ditanya, udah panik Edisnya. Jangan panik dulu lah kau. Belum lagi. Misalnya, Oke. misalnya Yesus mengatakan dalam Matius 15 nomor 26. Jawab Yesus kepadanya, "Kamu bukan orang Yahudi." Jadi ini berbicara etnis nih ya. Sok paling suci sukunya nih. Kamu bukan orang Yahudi. Kalau aku menolong kamu, itu sama seperti orang yang mengambil makanan anak-anaknya dan memberikannya kepada anjing. Bayangkan. Jadi, Yesus punya ajaran, kalau bukan orang Yahudi gak boleh ditolong. Sama seperti anjing. Berarti orang-orang di luar Yahudi itu adalah anjing, kata Yesus. Dalam Matius 15 nomor 26. Apakah seperti ini ajaran kasih, Mas Edis? Baik. Kalau bukan orang Yahudi, berarti gak boleh ditolong. Dan Baik. statusnya sama seperti anjing. Bayangkan. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Baik. Ini Jelasin kalau gini kan lah. diskusi cakep. Ini diskusi mantap kalau begini. Jadi kita itu berusaha membangun komunikasi yang baik ya. Biar Islam dan Kristen tuh enak diskusinya, nggak maki-makian. Udah bosen lah kita dengar maki-makian. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Pertama saya tanggapi dulu yang Al-Quran tadi. Begini, di dalam surat Abasa ayat yang pertama tadi, itu tidak ada ayat Al-Quran menyebutkan bahwa orang tersebut memotong-motong omongan Muhammad sampai membuat wajah Muhammad bermuka masam. Itu yang dibaca Ustadz Wafi, itu adalah pelintiran Al-Quran, bukan Al-Quran. Ingat sekali lagi, itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran. Seandainya itu benar bahwa Muhammad berwajah masam karena ada seorang buta yang motong-motong omongan Muhammad, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membela Muhammad karena orang tersebut nggak punya tata krama di hadapan Nabi. Orang tersebut tidak punya sopan santun, tidak punya itikat yang baik di hadapan seorang nabi. Pasti Allah akan membela Muhammad. Tetapi ayat Al-Quran berbunyi bahwa itu dikontrakan dengan seorang kaya. Makanya di ayat selanjutnya, akan tetapi jikalau pembesar-pembesar Quraisy yang datang kepadamu, maka engkau melayaninya. Makanya di dalam ayat tersebut dikatakan, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling ketika seorang buta datang kepadanya. Ayat keempatnya, ayat ketiganya, tahukah kamu bahwa barangkali ia ingin membersihkan diri? Ini udah ada klarifikasinya. Nggak ada di sini dikatakan dia datang kepadamu untuk memotong omonganmu. Nggak ada. Di sini jelas loh. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau ia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Nah, ini aslinya, ini Al-Qur'annya, bukan pelintiran yang dibacakan oleh Ustadz Wafi tadi. Lalu dikatakan di ayat 5-nya, adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya adalah pembesar-pembesar Quraisy yang orang kaya, serba cukup punya duit, maka kamu melayaninya. Nah, ini sebenarnya Al-Quran ini membongkar sosok Muhammad yang membeda-bedakan orang. Kalau sama orang miskin, ibarat kata begini, sekarang banyak ustadz, banyak pendeta, pastor yang mata duitan. Kalau jamaahnya miskin, nggak punya duit, susah itu dihubungin, nggak bakal ada waktu. Di mana Pak Pendeta, di mana Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz begini, sibuk. Tapi kalau orang kaya, jamaahnya kaya, dia siap. Nah, ini sosok Muhammad digambarkan yang seperti itu. Makanya kita itu tidak boleh mirip dengan Muhammad. Kita harus mirip dengan Yesus. Kemudian, masalah Matius tadi. Di situ, kalau kita baca konteksnya, itu adalah peristiwa di mana seorang perempuan Kanaan datang kepada Tuhan Yesus. Dia memohon kepada Tuhan Yesus sesuatu. Harus dibaca sampai selesai loh. Baca sampai selesai. Terima kasih, terima kasih. Ketika kita membaca itu secara utuh, di situ perempuan Kanaan itu meminta sesuatu kepada Yesus, tetapi Yesus mencobai perempuan Kanaan itu dengan kata-kata seperti ini. Tidak baik memberikan roti yang diperuntukkan untuk anak-anak, lalu melemparkannya kepada anjing. Itu adalah sebuah perumpamaan. Sama seperti ketika orang Indonesia ngomong, ada udang di balik batu. Bukan berarti si itu udang, enggak.
Nah, kemudian si perempuan itu menanggapi Tuhan Yesus. Tetapi anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tahu nggak apa respon Tuhan Yesus? Pada akhirnya, dia membenarkan seorang perempuan Kanaan tersebut. Makanya dibaca secara penuh. Makanya Tuhan Yesus mengasihi baik orang-orang Yahudi maupun perempuan Kanaan sekalipun. Begitu. Makanya dibaca yang utuh. Silakan. Jadi begini teman-teman, bedanya nih jawaban saya dengan Mas Edis. Kalau jawaban saya diambil dari namanya tafsir Ma'alimut Tanzil, para ulama, Iya. pakar dalam Al-Quran. Sedangkan jawaban Mas Edis tentang Bible, kita dengar dari seorang Edis TV. Jadi begitulah ya. Jadi ketika Mas Edis melarang kita untuk memberikan pemahaman Al-Quran dari para ulama, secara tidak langsung, dia sedang menjelaskan Bible-nya sesuai otaknya dia, sesuai kehendaknya dia. Nah, ini bedanya. Islam itu dalam memahami konteks apapun di dalam Al-Quran, kita serahkan kepada ahlinya, Mas Edis. Namanya para ulama. Jadi kita tidak bisa mau memaknai Al-Quran, kelemahan kita dalam bahasa Arab, lalu dimaknai oleh ulama yang pakar bahasa Arab, beliaulah yang tahu konteksnya. Sedangkan ketika Mas Edis menolak ulama nih keterangannya, Anda hanya pakai terjemahan. Di sisi lain, Anda memaknai Bible Anda sesuai kehendak Anda sendiri. Kalau misal yang datang kepada Nabi Muhammad adalah orang kaya, lalu Nabi Muhammad itu senang, ahlan wa sahlan kalau orang kaya, maka tidak mungkin ada surah Al-Kafirun. Kita cek surah Al-Kafirun yang datang orang-orang pembesar Arab semua yang menawarkan kepada Nabi. Apakah Nabi kemudian ahlan wa sahlan, selamat datang wahai saudaraku, lalu Nabi itu kayak senang gitu kedatangan orang kaya? Oh tidak, saudaraku. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ini jawaban tegas. Ketika siapa yang datang kepada Nabi, ini ya, nazalat fi rahtin min Quraisy. Ini datang ketika utusan-utusan pembesar Quraisy datang kepada Rasulullah. Salah satunya adalah Al-Harith bin Qais As-Sahmi. Kemudian Wal-As bin Wa'il. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah. Wah, ini orang-orang kayanya. Ini pimpinan ini. Pimpinan Quraisy yang kaya-kaya ini yang datang ini. Kemudian bin Abdi Yaghuth, kemudian Wal Aswad bin Al-Muttalib bin Asad, wa Umayyah bin Khalaf. Qalu ya Muhammad halumma fattabi. Wahai Muhammad, ayo ikuti kami, fattabi dinana wa nattabi dinaka. Nanti kalau kamu ikut agama saya pun akan ikut agama kamu. Tapi Allah langsung turunkan surah Al-Kafirun bahwa Nabi Muhammad jangankan senyum, tapi beliau menjawabnya dengan tegas tanpa senyuman, menunjukkan bahwa beliau Rasulullah beliau bukan utusan dunia, tapi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada buktinya dalam Al-Qur'an. Makanya kata Mas Edis, jangan dibaca separuh-separuh. Hanya ketika Ibnu Ummi Maktum datang, Nabi Muhammad mukanya masam, lalu ditafsiri, oh nanti kalau ketemu orang kaya, Nabi Muhammad akan senang. Ternyata ketika turun surah Al-Kafirun, Nabi Muhammad tegas, wahai orang-orang kafir, kata Nabi Muhammad. Bukan begini, wahai saudaraku, mohon maaf ya, mohon maaf, afwan, alafu, saya tidak bisa ikut kamu. Oh tidak, Nabi Muhammad mengatakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Apakah Nabi Muhammad kememes-kememes? Senyum-senyum karena di depannya orang kaya? Tidak, saudara. Itu tertulis dan diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Kafirun. Sedangkan kita dari tadi, ketika bertanya tentang Matius, bahwa kata Yesus, jawab Yesus adalah, ketika aku menolong kamu, karena kamu bukan orang Yahudi, berarti aku menolong anjing. Berarti orang yang di luar Yahudi, kata Yesus, adalah anjing. Kita tidak menjelaskan keterangan itu dari pakarnya. Tapi Mas Edis langsung menjelaskan pribadinya. Bahkan Mas Edis mengatakan ini kan perumpamaan. Oke, kalau kita mau bahas perumpamaan Mas Edis, saya mau tanya, ilmu untuk memahami perumpamaan Bible itu namanya ilmu apa Mas Edis? Kalau Al-Quran, kita punya balaghah. Balaghah babnya dibagi menjadi 3. Ada ma'ani, ada bayan, ada bade. Kemudian di dalam Al-Quran, itu ada yang namanya itu istilah Lughatul Arabiyyah Al-Fusha. Ketikan bahasa Arabnya harus fasih. Ada balaghahnya, ada majaznya, ada majas itu dibagi menjadi 2. Ada majas mufrad, ada majas murakkab. Kemudian ada kinayahnya, bayangkan. Perumpamaannya ada, namanya ilmu balaghah. Sekarang saya tanya nih sama Mas Edis. Kita dengarkan ada 34.000 orang. Saya pengen nanya ilmu majas, ilmu perumpamaan untuk memahami bahasa Yesus. Namanya ilmu apa dan ilmunya terbagi menjadi berapa? Silakan dijawab Mas Edis. Baik, agak sedikit melebar di kemana-mana. Kalau di Bible itu ilmu Al-Kibul itu. Sup, kamu diem aja lah Sup. Kamu udah panggil gurumu ini karena kamu nggak mampu berdebat dengan saya. Oke, baik. Saya jawab ya. Jadi begini, ini sangat-sangat memprihatinkan ya. Karena tadi Ustadz Wafi mengatakan begini, inilah kami Islam. Saya menjawab berdasarkan tafsir. Saya menjawab berdasarkan kitab. Sementara Edis menjawab berdasarkan pikirannya sendiri. Ini ada kesalahan fatal di sini. Begini.
Al-Quran itu bukan kitab untuk para ustadz. Al-Quran itu adalah kitab untuk manusia. Sementara umat muslim telah membuat Al-Quran itu hanya untuk ulama-ulama saja. Tidak boleh orang-orang seperti Ustadz Wafi, Yusuf PI pakai akalnya, tidak boleh pakai pikirannya. Harus pakai pikirannya ulama-ulama. Nah, pemahaman seperti ini teman-teman, apalagi di Indonesia, itu sudah dicekokin dari orang itu masih kecil. Kamu nggak boleh nafsir Al-Quran karena kamu nggak punya otak dan nggak punya pikiran. Yang boleh nafsir Al-Quran itu hanyalah ulama-ulama saja. Nah, berangkatlah kamu ke pondok pesantren, kirim duit kamu ke sana. Nah, inilah yang mengakibatkan umat tidak bisa berpikir, umat tidak bisa punya pemahaman, umat tidak berkembang, sehingga yang berpikir haruslah para ulama saja. Sehingga apa? Sehingga orang berbondong-bondong dikirim ke pondok pesantren untuk manggut-manggut apa kata ulama mereka. Yang demikian itulah kesesatan mereka yang tidak melampaui batas. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan bahwa orang biasa tidak boleh berpikir, orang biasa tidak boleh menafsirkan atau memahami Al-Quran. Gak ada. Al-Quran itu memang harus dipahami oleh para pembacanya semua. Siapapun yang membaca Al-Quran itulah yang harus memahaminya. Gak boleh harus, kalau saya nggak boleh harus pakai otaknya si Anu. Nggak boleh begitu, Ustadz. Lagian, kalau akhirnya kita mengikuti para ulama tadi yang Pak Ustadz tunjukkan tadi kitabnya, kita malah tersesat karena apa? Karena mengikuti pelintiran dan karangan-karangan mereka. Karena apa? Karena Al-Quran jelas mengatakan orang itu datang kepada Muhammad bisa jadi dia ingin mendapat pelajaran. Boleh jadi dia mencari petunjuk, tapi buru-buru difitnah bahwasanya dia datang kepada Muhammad katanya untuk motong-motong omongan Muhammad. Nah, inilah yang mengakibatkan umat muslim sekarang sudah menuju kepada sebuah pemahaman bahwa Al-Quran itu hanya boleh dipahami dan dipelintir oleh ulama-ulamanya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi Ustadz Wafi mengatakan kepada saya bahwa saya itu menjawab berdasarkan pikiran saya sendiri. Jadi Ustadz Wafi membawa kebiasaan dalam agama Islam bahwa orang Kristen itu harus menjawab Bible berdasarkan pelintiran orang. Tidak seperti itu metode dalam Kristen. Metode dalam Kristen adalah membaca apa yang tertulis di dalamnya. Saya bacakan. Tadi ini kan yang Pak Ustadz bahas. Saya balik dulu kamera saya. Bisa dibesarkan Yusuf PI. Nih, ini enaknya orang Kristen, bukan pakai kitab pelintiran. Kita pakai apa yang tertulis saja di dalamnya. Perhatikan, perempuan Kanaan yang percaya. Jadi orang-orang Kanaan itu sebelumnya saya kasih dulu backgroundnya ya. Orang-orang Kanaan itu berbeda keyakinan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Kanaan ini adalah penyembah dewa Molokh. Mereka berbakti kepada allah-allah lain. Dikatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu, perhatikan, jangan selesai. Kalau umat muslim kan kalau baca sampai sini doang. Untuk mohon maaf nih, umat muslim sering membaca sampai di sini titik. Untuk apa? Untuk bersyahwat rohani. Iya, ada apa-apa. Nah, saya selesaikan. Saya selesaikan dulu. Kenapa umat muslim berhenti sampai sini? Karena sampai di sini mereka sudah ereksi syahwat rohaninya. Makanya dia nggak mau baca ayat selanjutnya. Karena di ayat selanjutnya ini akan menempeleng mukanya mereka. Perhatikan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Apa kata Tuhan Yesus? Ini jawabannya, ini jangan dibuang. Maka jawab Yesus, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perhatikan ini. Apakah di sini Tuhan Yesus mencampakkan perempuan itu, mengatakan bahwa perempuan itu nggak pantas dia menerima roti itu?
Akhirnya apa? Besar imanmu ibu, terjadilah apa yang kau kehendaki. Ini luar biasanya. Makanya kalau baca itu, sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Kalau baca itu harus sampai selesai. Supaya apa? Supaya kalian tidak ejakulasi dini. Pertanyaan saya tentang bahwa itu diketahui sebagai majas. Ilmunya ilmu apa itu? Baik. Jadi begini, ya. Apakah kalau kita sedang berbicara sesuatu yang mengambil contoh-contoh, misalnya ada udang di balik batu, misalnya, atau seorang laki-laki yang memuja perempuan, engkaulah matahariku, kan ada lagunya, engkaulah matahariku, apakah itu langsung dia matahari? Kan tidak. Ketika kita berkata Saya nanya ilmunya. ada udang, tenang, ada udang di balik batu, apakah kita lagi ngomongin udang yang ada di balik batu? Kan tidak. Nah, ketika Yesus berkata tidak baik memberikan roti, yang roti ini sebenarnya diperuntukkan untuk anak-anak nih, tetapi kok malah dilemparkan kepada anjing? Apa kita berbicara soal anjing? Tidak. Itu berbicara mengenai sebuah metafor. Makanya kalau baca Bible ilmunya itu, namanya apa? ilmunya namanya apa? Ya pakai akal logika lah, gimana? Ya kan? Akibul Kita begini loh, Wafi, kita itu tidak boleh. Dikibuli dari tadi teman-teman. Ya itu penonton yang menilai. Gini saja. Kita tidak usah saling menilai. Semua dikembalikan kepada penonton. Nah, silakan tanggapannya. Ternyata saya 5 menit mendengarkan jawaban Mas Edis dikibuli. saya kira begini. Ada ilmu sastra tentang pemahaman Bible bahwa perumpamaan ini nanti arahnya ke sini, perumpamaan ini arahnya ke sana. Saya kira ada keren lah gitu ya. Karena begini Mas Edis, kita disajikan kitab suci Bible dalam pandangan Anda ya, itu dalam berbahasa Indonesia, sudah berbentuk bahasa Indonesia. Jadi, kalau memang perumpamaan itu sesuai otak kita masing-masing, maka jangan pernah salahkan umat Islam ketika umat Islam memahaminya sedemikian rupa. Karena kita sudah disajikan bahasa Indonesianya, gak ada ilmunya gitu loh. Beda sama Quran Mas Edis. Kalau Quran, sebelum belajar Quran nih, Rasulullah sudah mengatakan, ini bukan saya ya, ini bukan pribadi saya yang mengatakan kita harus ikut ulama, bukan dari saya, tapi dari orang itu diturunkan Al-Quran oleh Allah. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kata Nabi Muhammad. Ini bukan ngarang dari saya Mas Edi. Ini bedanya. Saya tidak pernah pakai otak saya gitu loh, tapi saya menggunakan otaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah, sang pemegang Al-Quran. Apa kata beliau? Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan uang, tidak mewariskan dirham. Innama warrathu al-ilmah. Tapi para ulama mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bi khattin wafir. Maka ilmu ini ya, ini saya baca terjemahnya. Kamu kan minta terjemahnya. Warisan tersebut ia telah mengambil bagian dari banyak. Berarti dia sudah mengambil banyak dari bagian para nabi. Ketika yang diambil dari para ulama adalah ilmunya. Yang ngomong seperti itu bukan saya Mas Edis, tapi adalah Nabi Muhammad SAW. Itulah bedanya Islam. Dikasih tahu cara memahaminya oleh sang pemegang Qurannya. Ikuti ulama, karena dia pewaris para nabi. Kita nggak pakai otak-otak sendiri sehingga sampai pemahamannya kayak orang nggak ada otak gitu loh. Bukan. Kita ikut Nabi Muhammad itu sesuai dengan tuntunan dari Allah. Begitu. Beda sama Mas Edis. Mas Edis tadi mengatakan, pakai apa ilmu perumpamaannya? Ya pakai akal logika. Sehingga kalau pakai akal logika, maka tidak memungkinkan orang-orang itu akan memahami secara maksimal. Tidak bisa. Satu ayat Al-Quran, Mas Edis, dipahami dalam Al-Quran. Bisa dipahami ayat ini turun siang hari atau turun malam hari. Namanya ayatul laili wa ayatul nahar. Ada namanya nasikh dan mansukhnya. Belum kita belajar asbabun nuzulnya. Belum kita belajar asbabul wurudnya. Belum kita belajar majas kinayahnya. Belum kita belajar muqaddam muakhirnya. Belum kita belajar banyak. Gitu loh. Apakah itu dari kita? Oh bukan. Itu bukan dari kita pribadi, Bang. Itu dari sang pemimpin syariatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya enak ada orang yang bisa memahami secara maksimal. Kalau kita disodorkan terjemahan, tidak ada ilmu yang digeluti dalam memahaminya, maka wajar semua orang menyatakan dirinya ada Roh Kudus. Yang Oneness bilang dirinya ada Roh Kudus. Yang Advent mengatakan dirinya ada Roh Kudus. Yang tunggu dulu, jangan kepanasan, santai Mas. Saya kan mendengarkan secara sesama dari tadi kan. Nah gitu. Ya, yang Oneness mengatakan dirinya ada Roh Kudus. Yang Yahudi mengatakan dirinya golongan yang selamat. Semuanya seperti itu. Begitu. Dicari mana data yang maksimal? Nggak ada, Mas. Baik. Sehingga begini, Mas. Tunggu dulu, santai. Okay. Ketika sampean membacakan surah, bukan surah, dalam Matius 15 tadi, ini kan bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Indonesia. Berarti kita boleh memahaminya itu, kata Mas Edi, sesuai dengan otak dan akal
Nah, jadi begini, kalau kita memahaminya, nah, karena kata Mas Edis itu sesuai dengan akal kita, saya memahaminya begini nih. Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel." Indonesia. Aku hanya, kata-kata hanya berarti dia diberikan keleluasaan menyampaikan kabar dari Tuhan itu hanya tingkat lokal. Karena hanya, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Maka pantas ketika Yesus mengatakan kepada perempuan itu, apakah kamu orang Yahudi? Apakah kamu orang Yahudi? Kalau kamu bukan Yahudi, berarti aku sama dengan memberi kamu makan kepada anjing. Memberi makan kepada anjing. Dibatasi oleh Yesus kalimatnya. Hanya orang Yahudi. Dan di sini dia mengatakan, diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Lebih percaya siapa? Saya kepada Edis atau saya kepada Yesus? Ya jelas saya lebih percaya Yesus, Mas Edis. Yesus mengatakan dia hanya diutus kepada bangsa Israel. Bani Israel. Lah, Mas Edis kan orang mana? Orang Lampung. Misalnya sukunya Batak. Mas Edis orang Batak. Mau dikaitkan ke Bani Israel, nanti jalurnya lewat Fir'aun nanti itu. Bukan lewat Musa gitu. Jalurnya nanti lewat Fir'aun, bukan lewat Musa. Sehingga nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Kita mau taati ajaran orang Bani Israel, kita ada di Indonesia, apalagi saya orang Madura. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini.
Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimaman,
keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya
Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali. Akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad
ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu, wahai Rasulullah. Aku jadikan minyak wangi, dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazib Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq, dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." Kedelapan, darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah,
sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka. Yang kesembilan, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT.
siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok pelindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan.
Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di Perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha, mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran.
walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua,
sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kai Haji Maemun, abahnya Gus Yasin katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater-debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet-apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab.
dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status riddah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat riddah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani, hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak
nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam
Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang. Teluk antara Iran-Irak, ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Shaikh Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengar ini saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri.
Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.